Jumpa lagi bersama dengan saya. Di pagi hari ini, sebelum kita beraktivitas, kita gunakan waktu kita 3 sampai 4 menit untuk kita mendengarkan motivasi rohani dengan judul Kapan Sabat Memulai? Bagian 3. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, gereja mula-mula Advent hari Sabat menempatkan Alkitab sebagai dasar utama dalam menentukan kebenaran, termasuk tentang kapan Sabat dimulai. Namun, proses menemukan kebenaran ini tidak selalu mudah karena adanya perbedaan pandangan di antara para pemimpin. Ayat inti kita di pagi hari ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 11, bila mana kita membacakan ayat ini menekankan pentingnya menyelidiki kitab suci setiap hari untuk memastikan kebenaran. Iman yang benar dibangun dari pencarian yang tekun dan sikap terbuka terhadap kebenaran firman Tuhan. Pelajaran kita di pagi hari ini melalui pendalaman Alkitab yang dilakukan oleh J.N. Enru disimpulkan bahwa Sabat dimulai saat matahari terbenam, sesuai dengan Alkitab dalam Imamat pasal 23 ayat 32. Namun, beberapa tokoh seperti Joseph Bates tetap mempertahankan pandangan lama bahwa pukul 18.00 ketegangan muncul, sehingga akhirnya melalui doa dan penglihatan yang diterima oleh Ellen G. White, Tuhan menegaskan bahwa waktu matahari terbenam adalah benar. Hal ini membawa kesatuan kembali di antara mereka. Ada 3 poin penting yang perlu kita ringkas di dalam pelajaran kita di pagi hari ini. Yang pertama adalah kebenaran harus didasarkan pada Alkitab, bukan tradisi atau pemikiran manusia. Jadi dengan demikian, hal-hal yang bersifat rohani atau bersifat kebenaran harus kita tinggikan Alkitab, bukan tradisi atau pemikiran kita sebagai manusia. Poin yang kedua, perbedaan pendapat bisa terjadi, tetapi dapat diselesaikan melalui doa dan tuntunan Tuhan. Jadi pada saat kita salah paham atau kita tidak sependapat, bukan hal ini membuat kita untuk berpisah satu sama lain. Namun, hal ini harusnya kita utamakan doa. Dan doa dapat menolong kita untuk kita bisa selesaikan perbedaan pendapat yang kita miliki. Poin yang ketiga adalah kerendahan hati penting untuk menerima kebenaran baru meskipun bertentangan dengan pandangan lama. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, kerendahan hati penting untuk menerima kebenaran. Saat kita mendengarkan kebenaran, harus ada kerendahan hati dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat memperbaharui pemahaman yang baru. Namun sekali lagi, harus kita tinggikan Alkitab sebagai kebenaran. Sebagai kesimpulan kita di pagi hari ini, Tuhan menuntun umatnya
kepada kebenaran dan persatuan ketika mereka mau mencari dengan sungguh-sungguh. Kesatuan bukan berarti tanpa perbedaan, tetapi kesediaan untuk tunduk pada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, inilah pelajaran kita di pagi hari ini. Selamat menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.